Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya mau membahas buku matematika untuk anak-anak kelas 7 semester 2 ya. Uji kompetensi 5, babnya itu bab perbandingan. Ini kita kerjakan 20 soal mulai dari halaman 53 sampai dengan halaman 57. Oke, langsung kita kerjakan soal nomor 1. Terdapat 42 siswa yang mengikuti kelas paduan suara. 31 siswa yang mengikuti kelas paduan suara adalah perempuan. Di antara proporsi berikut yang digunakan untuk menentukan X, yakni persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara adalah, oke, kita data dulu ya. Jadi seluruhnya yang mengikuti kelas paduan suara kan ada 42 siswa. 42 siswa. Kemudian yang 31 siswa ini adalah perempuan. Perempuannya 31 siswa ya. Berarti laki-lakinya berapa dong? Sisanya ya, 42 dikurangi 31, yaitu 11 siswa. Nah, berarti kalau ingin membentuk ini persentase siswa laki-laki, caranya gini. Laki-laki kan ada 11, tulis dulu 11. Seluruhnya ada berapa? 42. Nah, jadi 11 per 42. Sama dengan tadi laki-laki disimbolkan dengan X ya. Kalau 42 ini adalah seluruh siswa, kalau dalam persen seluruhnya itu berapa persen? Kan 100. Nah, 100% gitu ya. Berarti inilah proporsinya. Jadi 11 siswa dari 42 siswa yang mengikuti paduan suara itu sama dengan X per 100%. Ini ada nggak? Kita cari ini ya. 11 per 42 sama dengan X per 100 gitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Oke, jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, caranya gini, kita tulis dulu matematika dibanding IPA. Matematika kita singkat MM ya, dibanding IPA. Katanya 5:4 tulis. Nah, lalu waktu yang diluangkan untuk matematika adalah 40 menit di sini. Matematika 40 menit. Matematika kan yang atas ya. Berarti IPA-nya sama dengan berapa? Anggaplah X. Cara ngitungnya begini, kali silang ya. Nah, 5 dikali X, tulis 5 kali X. Titik itu melambangkan kali ya. Sama dengan 4 dikali 40 menit. Kemudian kalau mau menghitung X-nya saja, berarti 4 dikali 40 menitnya tulis ulang. Dibagi ini, 5. 5-nya pindah ke sini. Sekarang bisa kita hitung. 40 dibagi 5 kan 8. 4 dikali 8, 32. Satuannya ngikut ini, menit. Jadi, waktu yang diluangkan untuk mengerjakan IPA adalah nih, 32 menit. Coba cek ada nggak jawabannya. Ada ya, yang B, 32 menit. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3-nya, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah, seperti nomor 2 tadi, kita tulis dulu aja datanya ya. 14 botol dalam waktu 84 detik gini. 14 botol itu dalam waktu 84 detik gini aja. Nah, sama dengan yang ditanyakan berapa botol, anggaplah X, dalam waktunya berapa? 2 menit. 2 menitnya itu kita jadikan detik juga supaya sama. 1 menit kan 60 detik. Berarti kalau 2 menit 120 detik gini. Sekarang kalau mau ngitung X tinggal dikali silang kayak tadi ya. 14 botol dikali 120 detik. Tulis aja dulu nggak apa-apa. Itu sama dengan X dikali 84 detik. Nanti detik sama detiknya hilang. Yang sama hilang pokoknya satuannya. Sekarang kalau mau ngitung X-nya saja seperti tadi ya. Ini ditulis ulang, 14 botol kali 120 detik dibagi ini 84 detiknya pindah ke sini. Nah,
Sekarang detik sama detik boleh dicoret. Angkanya kita hitung ya. Yang ini dulu dibagi 2. 120 dibagi 2 60. 84 dibagi 2 42. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 7 nih ya. 14 sama 42 boleh. 14 dibagi 7 2. 42 dibagi 7 6 gitu. Lagi 60 dibagi 6 kan 10. Dah, berarti angkanya tinggal 2 kali 10. Berarti X sama dengan 20. Satuannya apa? Nah, ini yang belum dicoret kan botol. Berarti satuannya botol. Gitu. Ada nggak 20 botol? Ini dia. B. Ada ya, 20 botol. Lanjut ke soal nomor 4. Oh iya, sebelum lanjut ke soal nomor 4, buat adik-adik kelas 7 ya kalian ya. Kelas 7 semester 2. Nanti udah mau naik ke kelas 8 juga ya. Boleh kalau mau gabung ke grup belajarnya Kak Sari ya. Ada grup belajar kelas 7, kelas 8, sampai ada juga kelas 9. Bayar nggak Kak Sari? Nggak bayar. Ini kalau kalian mau gabung, gabungnya mulai dari kelas 7 boleh. Tulis nama underscore 7, berarti kalau kelas 7 ya, kirim ke 081 456 10 9870 sama Kak Sari. Tapi kalau mau gabungnya nanti kelas 8 juga nggak apa-apa, nunggu setelah naik kelas 8 gitu ya. Di sana nanti kita diskusi soal-soal khusus matematika. Oke. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Pak Chandra membeli kapal motor. Jika kapal motor yang beliau miliki dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam dan menempuh jarak 80 km, kapal motor tersebut membutuhkan 24 liter solar. Pada kecepatan yang sama, solar yang dibutuhkan Pak Chandra untuk menempuh perjalanan sejauh 120 km adalah berapa liter? Oke, kita catat datanya dulu. Di sini tadi kan diketahui kecepatan 32 km per jamnya sama ya ini. Pada kecepatan yang sama. Berarti 32 km per jam kita abaikan saja. Nggak usah kita masukkan. Yang kita masukkan adalah ini. 80 km membutuhkan 24 liter. Tulis. 80 km membutuhkan 24 liter. Nah, sekarang yang ditanya, kalau menempuh perjalanan 120 km di sini. Kalau 120 km, solarnya berapa liter gitu. Anggap aja ini X gitu ya. Seperti tadi caranya kita kali silang ya. 80 km kali X, tulis 80 km kali X sama dengan ini juga 24 liter kali 120 km. Berarti kalau mau ngitung X nya saja, ini ditulis ulang 24 liter kali 120 km dibagi dengan yang ini 80 kilometer, sama dengan kilometer dengan kilometer coret, nanti satuannya tinggal liter ya. Sekarang ini 120 sama 80, nolnya boleh dicoret dulu, disederhanakan ya, sama-sama dibagi 10. Nih, 12 sama 8 dibagi 4 ya, dibagi 4 di sini sisa 3, ini dibagi 4 2 gitu kan. Terus 24 dibagi 2, 12. Dah, berarti tinggal 12 dikali 3, 36 liter gitu jawabannya. Kita lihat di pilihan, tidak ada ya 7,5, 9, 12, 20. Berarti ya memang pilihan jawabannya nggak ada. Kita buat jawaban sendiri. Untuk menempuh 120 km dibutuhkan 36 liter solar. Gitu aja. Pasti benar. Nanti sama gurunya pasti ada ralat untuk soal nomor 4 ini. Oke? Yuk lanjut soal nomor 5. Sebelum ke nomor 5, Kak Sari tanya dulu dong, udah pada subscribe channel ini belum? Kalau belum subscribe ya, nggak akan rugi kok. Sebaliknya Kak Sari doakan kalian yang subscribe dan yang rajin nonton video-video pembelajaran seperti ini, bukan hanya videonya Kak Sari ya, video mana aja. Kak Sari doakan mudah-mudahan ilmu kalian tuh mancep masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, jadi bisa paham terus gitu, bukan hanya sekali ini aja bisa ngerjain soal terus besok ada soal yang lain lagi bingung lagi, jangan gitu ya. Mudah-mudahan jadinya paham bener gitu. Jadi kalau ada soal yang
diganti angkanya pun tapi mirip-mirip seperti ini misalnya, itu masih tetap bisa ya. Mudah-mudahan dan itu jadi jalan sukses kalian. Subscribe ya, kalau subscribe itu nggak ada yang dirugikan kok, insya Allah. Kak Sari tambah seneng, tambah semangat, kalian juga nggak rugi apa-apa, bener nggak? Ya, nomor 5 kita baca dulu. Pak Hendra digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah, catat lagi datanya seperti tadi, gini. 360.000 itu 3 jam. 360.000 itu untuk 3 jam. Nah, yang ditanya kalau dapat 7.200.000 itu dia ngajarnya berapa jam? Anggap lagi X gitu ya. Kali silang lagi. Gampang ya, tinggal kali silang. Nih 360.000 kali X ya 360.000 X gitu. Nah, sama dengan nih 3 jam dikali 7.200.000. Terus kalau mau ngitung X-nya, ini nanti dibawa ke sana ya. Ini 3 jam kali 7.200.000-nya kita tulis ulang. Dibagi dengan berapa? 360.000 gitu. Sama dengan ini ada ribu sama ribu, coret aja. Mana lagi? Ini 0 sama 0 coret juga boleh. Sekarang nih 3 sama 36 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 12. Lalu mana lagi nih? 720 dibagi 12 60. Satuannya apa? Di sini yang tersisa adalah jam, berarti satuannya jam. Itu selesai. Ada nggak 60 jam? Nah, ada ini ya yang C. Oke, lanjut soal nomor 6. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah, oke, kita bahas sedikit. Di sini gini ceritanya. Kalau ada 16 orang yang bekerja, kalau ada 7 orang yang bekerja, itu pekerjaannya akan selesai dalam waktu 16 hari. Nah, sekarang 3 pekerjanya ditugaskan ke pekerjaan lain. Berarti berkurang ya orangnya ya. Tadinya 7 orang menjadi sisa berapa? Sisa 4. 7 dikurangi 3. Kan yang 3 dipindahkan gitu. Nah, kalau 7 orang aja 16 hari, berarti nanti kalau 4 orang gimana? Lebih cepat apa lebih lama mengerjakannya? Pasti lebih lama, benar nggak? Berarti nomor 6 ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau nomor 1 sampai 5 tadi perbandingan senilai, tinggal dikali silang aja. Sekarang Kak Sari ajarkan untuk nomor 6 ya, untuk perbandingan berbalik nilai. Untuk mengerjakan perbandingan berbalik nilai, paling gampang bikin dulu tabel seperti ini. Di sini ya, pekerja anggap aja sebagai X. Di sini awalnya 7 orang ya, tulis 7. Harinya kita anggap sebagai Y adalah 16. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tersisa berapa pekerja tadi? 4 ya. Kalau 4 pekerja, ini berapa hari gitu. Kak Sari ingatkan sedikit, untuk perbandingan berbalik nilai itu berlaku X dikali Y sama dengan konstanta. Artinya gimana? Artinya gini, misalnya X dikali Y yang ini ya, 7 dikali 16. 7 dikali 16 itu berapa sih? Kita hitung. 42, 7 tambah 4, 11, 112. Nah, ini 112. Berarti ini nanti juga gitu, 4 dikali berapa sih supaya hasilnya 112 gitu loh dek, paham nggak? Nah, jadi kalau kita mau menghitung titik-titik ini ya gampang, tinggal 112 dibagi aja dengan 4. Nah, 11 dibagi 4 kan 2 ya, 2 dikali 4 8, dikurangi 11 dikurangi 8 kan 3, 2 nya turun, 32 dibagi 4 8, 8 kali 4 32, pas ya. Berarti 112 dibagi 4 itu 28. Tulis di sini. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, kalau hanya ada 4 pekerja akan membutuhkan 28 hari. Gitu, paham ya? Dari mana? Dari ini angka 112-nya ini penting. 7 dikali 16 tadi 112. Berarti nanti seluruhnya 112 gitu ya. Yuk, kita jawab ya untuk nomor 6 28 hari. Ada yang A. Gitu. Paham?
Mudah-mudahan. Kalau nggak paham, boleh tanya-tanya di Kasaria, tetap di 081 456 10 9 8 7 0. Insya Allah kalau Kak Sari senggang dan Kak Sari punya ilmunya, soal yang lain atau soal yang ini sekalipun Kak Sari akan jawab, bantu jawab. Oke? Yuk lanjut ke soal nomor 7. Kita baca dulu. 5 on Mrs. coklat dijual seharga 10.000. Ini awalnya 10.000 ya. Ada ralat harusnya 20.000. Di antara grafik berikut yang menunjukkan hubungan antara berat dan harga Mrs. coklat yang dijual adalah, nah ini caranya gini, kita cek 5 ons harganya 20.000. Misalnya yang A, ini bacanya gini, yang X ini ons ya, berat Mrs.nya, berarti di sini 5. Kalau dia 5, ternyata harganya, nah ini ditarik garis menunjukkan 20. 20-nya 20.000 ya. Berarti benar ini. 5 20.000. Nah, berarti kalau 10 berapa kira-kira? Di sini terlihat kalau 10 adalah 40.000. Masuk akal ya. Kalau 10 kan lebih banyak, lebih mahal pasti. Ngeceknya gini. 5 ons harganya 20.000. Nah, kalau 10 ons harganya berapa? Gitu. Ini perbandingan senilai lagi. Tinggal dikali silang ya. 5 ons dikali X ya, tulis aja 5 ons kali X sama dengan ini. 20.000 dikali 10 ons. Nah, kalau mau menghitung X-nya saja gini. 20.000 dikali 10 ons dibagi dengan 5 ons. Ons sama ons coret aja. 10 bagi 5 2. Nah, 20 dikali 2 berapa? 40. 20.000 ya dikali 2, 40.000. Gitu. Jadi 10 ons 40.000. Ini sesuai dengan grafik yang di sini. 10 ons bayarnya nih 40.000. Jadi jawabannya yang A. Dah pasti betul. Nah, kalau yang B misalnya, kenapa yang B nggak dipilih? Karena ini bacanya gini, 5 ons Mrs. harganya nih 50.000, kan salah ya. Kalau ini juga salah ini. 5 on Mrs. harganya belum kelihatan, tapi yang jelas lebih dari 60.000 ini di sini sekitar 70.000. Malah lebih aneh lagi. Yang D gini. Bacanya gini, mau beli 5 ons atau 10 ons atau berapapun, harganya tetap 10.000. Lah ini lebih aneh lagi. Ya, kesimpulannya nomor 7 jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Oke, lanjut soal nomor 8. Kita baca dulu nomor 8. Pak Bambang dan keluarga berencana pulang kampung dari Medan ke Padang saat libur hari raya. Untuk itu, dia membagi 2 hari perjalanannya. Hari pertama, beliau menempuh perjalanan 358 km dan untuk hari kedua, beliau tempuh sejauh 370 km. Konsumsi rata-rata mobil yang dimiliki Pak Bambang adalah 20 km per liter. Penggunaan BBM yang dibutuhkan mobil Pak Bambang dari Medan sampai Padang adalah berapa liter gitu. Oke, kita hitung. Pertama, kita data dulu total perjalanan Pak Bambang dari Medan ke Padang ya. Totalnya adalah 358 km ditambah nih 370 km. Sejauh inilah Pak Bambang menempuh perjalanannya ya. Kita jumlah 8 tambah 0 8, 5 tambah 7 kan 12, simpan 1, 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Berarti totalnya 728 km. Sekarang kita mau hitung banyaknya BBM. Caranya gini. Tadi kan kecepatan mobilnya Pak Bambang itu 20 km, bukan kecepatan, konsumsi rata-ratanya adalah 20 km per liter. Artinya kalau menempuh 20 km, dia membutuhkan BBM 1 liter. Kita tulis gini, 20 km itu membutuhkan BBM 1 liter. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 728 km, berapa liter gitu loh, anggap aja sebagai X. Caranya kali silang lagi ya, 20 km kali X itu sama dengan 1 liter
kali 728 km. Berarti kalau mau menghitung X-nya adalah, ini tulis ulang, 1 liter kali 728 km dibagi dengan 20 km. KM sama KM coret aja. Berarti tersisa 1 liter kali 728 dibagi 20. Ini aja, 728 dibagi 20 ya. Itu sama dengan, boleh kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2 ya. Dibagi 2, ini 20 bagi 2 kan 10. 728 dibagi 2 itu 364. Dah, berarti 1 dikali 364 kan tetap 364. Dibagi 10 menjadi 36,4 gitu. Satuannya apa? Satuannya liter. Ada nggak di jawaban? Jeng jeng. Ternyata tidak ada. Adanya 18 liter, 20 liter, 35 liter, dan 38 liter. Punya kita adalah 36,4 liter. Yang paling mendekati yang mana? Yang mendekati adalah yang C dan D. 35 dan 38. Tapi kalau terpaksa harus pilih yang mana? Kalau misalnya kita pilih yang C, 35 liter, nanti nggak nyampe ke tujuan, nggak nyampe ke Padang. Kenapa? Mati di tengah-tengah mobilnya, karena BBM-nya kehabisan. Berarti kita pilih yang D saja, 38 liter. Sehingga nanti ketika sampai ke rumah, masih ada sisa BBM-nya di dalam mobil. Kan yang terpakai hanya 36,4 liter. Gitu ya. Jadi kalau mau milih yang D saja, atau lebih baik kita bikin jawaban sendiri di sini, 36,4 liter. Tergantung nanti Bapak atau Ibu guru kalian mengarahkannya gimana ya. Tapi kalau Kak Sari yang jadi guru, Kak Sari akan menjawab ini, 36,4 liter gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jamila adalah seorang perancang busana muda. Dia ingin membuka toko yang khusus menjual baju rancangannya di sebuah ruko. Dia menggambar rancangan ruko seperti berikut. Skalanya setengah in sama dengan 3 meter. Ini gambarnya. Ya, lebar ruko yang paling panjang atau yang paling lebarnya ini adalah 2 in ya. Sementara di sisi-sisi yang lain lebih pendek. Berarti kita pakainya benar yang 2 in ini, karena kan ini yang paling lebar ya untuk rukonya. Lebar toko pada gambar adalah 2 in. Nah, lebar toko sebenarnya yang ingin dibuat Jamila adalah berapa meter? Ya udah, langsung saja kita hitung. Kita tulis aja dulu datanya ini ya. Setengah in tadi katanya kan 3 meter. Gini, setengah in itu adalah 3 meter. Nah, kita ditanya kalau 2 in berapa meter? Anggap lagi X gini ya. Nah, ngitungnya kali silang. Setengah in kali X, tulis ya, setengah in kali X sama dengan 3 meter kali 2 in. Oke, kalau mau menghitung X-nya saja, X sama dengan, ini tulis ulang, 3 meter kali 2 in, terus dibagi dengan ini, setengah in. In sama in, coret aja. Nah, sekarang bisa ini, 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah itu 4 ya. Dari mana? Hitungnya boleh gini, 2 dibagi setengah itu sama dengan 2 dikali, tapi 1/2 nya dibalik, 2/1 sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 1, nah 4. Bener ya. Berarti 2 dibagi setengah itu 4. Berarti tinggal 3 meter dikali 4, berapa? 12. Satuannya ya ikut meter. Ada nggak jawabannya? 12 meter. Nah, ini ya, ada yang D. Gitu caranya. Oke, lanjut soal nomor 10. Kita baca dulu ya, nomor 10. Pak Ihsan mengendarai mobil dari rumahnya ke kota tempat beliau bekerja sejauh 276 mil dengan kecepatan rata-rata 62 mil per jam. Di akhir pekan, beliau pulang ke rumahnya dengan menempuh perjalanan selama 6,5 jam. Di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi di atas adalah: A. Kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 2 mil per jam lebih cepat dari keberangkatan.
Yang B, kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 2 mil per jam lebih lambat dari keberangkatan. Yang C, kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 20 mil per jam lebih cepat dari keberangkatan. Atau yang D, kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 20 mil per jam lebih lambat dari keberangkatan. Nah, untuk menghitung ini kita harus tahu dulu sebenarnya pas berangkat itu Pak Ihsan ini membutuhkan berapa jam sih? Kan di sini ada jaraknya 276 mil, kecepatannya 62 mil per jam. Berarti kita bisa menghitung waktunya ya. Waktu berangkat W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti 276 mil dibagi kecepatannya 62 mil per jam sama dengan ini 276 dibagi 62. Kita hitung di sini ya, prokapit ya. Bagi kurung bahasa Indonesianya. Kalau orang Jawa bilangnya prokapit. 276 bagi 62 gitu ya. 62 dikali berapa yang mendekati 276? Dikali 4 ya. 62 dikali 4 itu 2 kali 4 8, 6 dikali 4 24. Ini udah paling mendekati. Dikurangi 6 berarti 16 dikurangi 8 8. Ini 7 tinggal 6 ya. 6 dikurangi 4 2. 28 ini 2 dikurangi 2 habis. Nah, 28 dibagi 62 itu nggak bisa. Ini dikasih 0, di sini kasih koma gitu. 280 dibagi 62. Yang paling mendekati adalah 4 lagi ya. 4 dikali 62 itu seperti ini, 248. Kita kurangin lagi. Ini berarti jadi 10 ya. 10 kurangi 8 2. 8-nya jadi 7. 7 dikurangi 4 3. Ini habis 2 dikurangi 2. Sekarang 32 dibagi 62. Sama kayak tadi dikasih 0 aja. 320 dibagi 62 yang paling mendekati itu 5. 5 dikali 2 adalah 10, 5 dikali 6 30 tambah 1 31. Nah, ini dikurangi 320 dikurangi 310 10. Nah, sudah lah ya. Jadi kira-kiranya waktu Pak Ihsan untuk berangkat kerja itu adalah 4,45 jam, hampir 5 jam gitu. Gini, udah ketemu. Nah, sekarang terlihat tadi kan perjalanan pulangnya menjadi 6,5 jam. Berarti ini melambat ya. Pak Ihsan kemungkinan di jalannya macet karena ini memang akhir pekan ya. Tuh, akhir pekan. Membutuhkan waktu 6,5 jam gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kecepatannya Pak Ihsan ini ya? Yuk kita hitung. Caranya gini. Sari balik gini ya. Karena ini perbandingan berbalik nilai ya. Kok tahu Kak Sari? Tahu dong caranya gini. Misalnya ini X, ini Y. X ini adalah waktunya. Boleh ya. Y ini adalah kecepatannya. Untuk yang pertama tadi, pas berangkat, waktunya adalah 4,45 jam. Kecepatannya adalah 62 mil per jam. Nah, setelah pulangnya ternyata membutuhkan waktu 6,5 jam. Berarti ini nanti kecepatannya gimana? Coba di logika. Kalau 62 mil per jam aja membutuhkan waktu 4 jam lebih. Nah, kalau membutuhkan waktu 6,5 jam, berarti gimana? Berarti ini kecepatannya lebih lambat. Kurang dari 62 mil per jam. Itulah dari mana Kak Sari tahu ini perbandingannya berbalik nilai. Karena kalau variabel yang di atas X-nya bertambah dari 4,45 menjadi 6,5, maka nanti nilai Y-nya akan berkurang dari 62 menjadi lebih kecil dari 62 gitu. Sehingga untuk perbandingan berbalik nilai, Kak Sari ingatkan lagi, berlaku X dikali Y sama dengan K gitu loh. Ini X-nya, ini Y-nya. Sekarang kita kalikan 4,45 dikali 62 sama dengan berapa? Ya kayak tadi, 276. Gitu. Berarti ini juga gitu. Nanti hasilnya harus 276. 6,5 dikali berapa yang hasilnya 276 gitu ya. Cara mudahnya ya 276 dibagi 6,5. Yuk, bareng-bareng ya. 276 dibagi 6,5 gitu.
Atau anggaplah ini 65 saja dulu ya. 276 dibagi 65. Yang mendekati berapa sih? Yang mendekati adalah 4. 65 dikali 4. 5 dikali 4 itu 20. 6 dikali 4 24 tambah 2 26. Dikurangi. 6 kurangi 0 6, 7 kurangi 6 1. Nah, sekarang 16 dibagi 65 kan nggak bisa, 160 aja. 160 dibagi 65 itu 2. Ya, di sini kasih koma. 2 dikali 65 itu 130. Nah, ini kalau dikurangi hasilnya 30. Sudahlah, gini aja ya. Berarti ini ini tadi nggak ada koma ya, karena kita anggap 65 ya. Nah, 42 gitu aja ya. Jadi 276 dibagi 6,5 adalah 42. Satuannya sama, mil per jam. Tuh kan. Jadi kalau ini X-nya bertambah, ternyata hasilnya Y-nya adalah berkurang atau lebih kecil. Jadi jawaban kita adalah 42 mil per jam. Sekarang lihat di ABCD. Yang paling tepat yang D. Kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 20 mil per jam lebih lambat. Nih kata kuncinya. 20 mil per jam lebih lambat daripada keberangkatan. Betul, berangkatnya adalah 62 mil per jam. Pulangnya adalah hanya 42 mil per jam. Ini kan kalau dicari selisihnya atau dikurangi ya, 62 dikurangi 42 kan 20 gitu ya. Jadi betul 20 mil per jam lebih lambat daripada keberangkatan. Pilihlah yang D. Oke, memang ini perlu logika yang lebih daripada soal-soal dari nomor 1 sampai 9 tadi. Diulang lagi aja ya, diulangin lagi di bagian nomor 10 ini. Tetap kalau masih ada pertanyaan boleh tanya ke Kak Saria lewat WA. Oke, pokoknya semangat belajar terus aja, insya Allah kalian nanti jadi orang sukses semuanya. Amin. Yuk lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita baca dulu nomor 11. Tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Nah, ada RoboPrint, Folderprint, Bitek Plus, dan L Pro. Keterangannya ini, RoboPrint mampu mencetak 2 lembar per detik. Wow, Folderprint mampu mencetak 1 lembar setiap 2 detik. Oke, Bitek Plus mencetak 160 lembar dalam 2 menit. L Pro mencetak 100 lembar per menit. Pertanyaannya, printer manakah yang mencetak paling cepat di antara 4 pilihan itu? Oke, kita hitung dulu ya masing-masing. Misalnya untuk RoboPrint. Tulis dulu di sini, RoboPrint kita singkat sebagai R, mencetak 2 lembar per detik. Tulis berarti 2 lembar, LP itu lembar ya, per detik. Per detik itu artinya per 1 detik. Nah, ini semua kita jadikan menit aja ya, karena nanti teman-temannya kan ada yang menit. Oke, kalau dijadikan menit itu dikali 60. 60 detik. Loh, kok 60 detik Kak Sari? Iya, kan 60 detik itu 1 menit. Ya, berarti 1 ini dikali 60, maka 2 juga dikali 60. 2 dikali 60 adalah 120 lembar. Atau boleh ditulis 120 lembar per menit. Gitu. Ini untuk yang RoboPrint. Sekarang yang Folderprint, kita singkat V. Katanya adalah 1 lembar setiap 2 detik. Tulis 1 lembar setiap 2 detik. Oke, sama-sama kita jadikan ke 60 detik ya. 60 detik. Berarti 2 dikali berapa biar jadi 60? Kan dikali 30. Satunya juga dikali 30. 1 kali 30 ya 30 lembar. Ini boleh ditulis 30 lembar per 60 detik itu 1 menit ya. Gini, per menit. Nah, gitu. Lagi, untuk yang Bitek Plus, kita singkat B. Mencetak 160 lembar dalam 2 menit. Wow, 160 lembar dalam 2 menit. Karena tadi teman-temannya itu dijadikannya 1 menit, berarti ini juga dijadikan 1 menit aja. 1 menit. Nah, 2 menit dijadi 1 menit itu kan dibagi 2. Berarti 160 juga dibagi 2. Adalah 80 lembar. Nah, atau boleh ditulis 80 lembar per menit. Oke, sudah dapat 3 ya. Terakhir yang L Pro. Yang L Pro 100 lembar, tulis per
menit. Oh ya udah, berarti ini 100 lembar per menit. Dah. Sekarang tinggal dibandingkan yang mana yang paling cepat. Yang paling cepat itu yang paling banyak mencetak lembarannya dalam 1 menit. Ini ya yang RoboPrint. Dia berhasil mencetak 120 lembar hanya dalam 1 menit. Sementara yang lain hanya 30, 80, dan 100. Jadi yang paling cepat adalah RoboPrint. Gitu ya, ada pilihannya. Ini yang A. Oke. Nah, di sini Kak Sari belum bisa melanjutkan sampai ke soal nomor 20 ya, karena tetangganya Kak Sari udah mulai setel musik kencang-kencang itu. Nah, kalau di YouTube kan kalau ada musik terdengarkan nanti kena hak cipta ya, copyright ya. Oke, jadi Kak Sari udahin dulu, disambung di video yang lain ya untuk nomor 12 sampai nomor 20-nya. Nanti Kak Sari kasih linknya, tenang aja. Oke, selamat belajar semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.